Yang pertama itu ada pengertian. Tanaman kakao merupakan komoditas perkebunan strategis yang bernilai tinggi di Indonesia, baik sebagai bahan utama industri, coklat, maupun sumber pendapatan jutaan petani. Meskipun termasuk produsen, kakao terbesar di dunia. Produktivitas nasional masih rendah akibat penggunaan benih tidak unggul, hama dan teknik budidaya yang belum optimal. Oleh karena itu, penerapan perawatan tanaman yang tepat sangat penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi kakao secara berkelanjutan. Tanaman kakao tumbuh optimal di daerah tropis dengan suhu udara 25-30 derajat Celcius. Curah hujan tahunan 1.500-2.500 mm dan ketinggian 0, sampai 800 meter di atas permukaan laut. Kakao memerlukan kelembaban tinggi, cahaya tidak langsung, dalam kurung dengan bantuan naungan, serta tanah yang subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik. pH tanah ideal untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi berkisaran antara 6-7. Selanjutnya ada teknik budidaya. Yang pertama itu ada pembibitan, di mana langkah pertama dalam budidaya kakao yang baik itu adalah mempersiapkan benih di tempat pembibitan. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pembibitan kakao melalui teknik perbanyakan generatif maupun vegetatif. Nah, tahapan-tahapan tersebut antaranya adalah penyiapan benih tanaman, penyiapan tempat pembibitan kakao, penyemaian, penyiapan media tanam, pemindahan ke cabah, dan pemeliharaan bibit. Nah, di sini tuh membutuhkan perawatan yang sangat intensif dan lebih diperhatikan karena ini akan menentukan pertumbuhan kakao tersebut. Sehingga selain pemupukan, pertumbuhan bibit kakao juga dipengaruhi oleh jenis tanah yang digunakan sebagai media tanam. Nah, yang kedua ini teknik budidaya melalui penanaman, di mana tanaman kakao ini berbeda dengan tanaman lain dalam hal budidayanya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena tanaman kakao ini berbeda dengan tanaman lainnya, sehingga dia itu membutuhkan adanya pohon pelindung sebagai perlindungan tanaman kakao. Nah, ada dua jenis tanaman pelindungnya, yaitu pelindung tetap dan juga pelindung sementara. Nah, pohon pelindung sementaranya itu contohnya adalah tanaman Tephrosia candida atau kacang putih serigala putih yang ditanam 2 minggu sebelum penanaman bibit kakao. Terus ada juga Flaminia congesta, itu sejenis tanaman semak perdu. Nah, untuk pohon perlindungannya ini, pohon perlindungan tetapnya ini terdiri dari pohon albizia. Nah, ini tuh ditanam 2 minggu sebelum tanaman kakao tersebut tuh ditanam. Nah, terus untuk proses penanaman kakao ini sendiri dilakukan dengan memindahkan tanaman semai yang ada di polybag ke lubang tanam yang telah disiapkan. Nah, pemindahan ini harus dilakukan dengan cara yang hati-hati sehingga akan maksimal untuk pertumbuhannya. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan pada tanaman kakao, yang pertama itu ada pemangkasan. Nah, pemangkasan itu dilakukan pada tanaman pelindung dan pada tanaman kakao. Sedangkan pemangkasan pada tanaman kakao merupakan usaha meningkatkan produksi dan mempertahankan umur ekonomis tanaman. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan dan membuang gulma yang mengganggu tanaman kakao. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan alat-alat seperti pacul, pancong, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan untuk membantu pertumbuhan kakao dan menjaga kelembapan tanah kakao. Keempat, pemupukan dilakukan dengan cara ditugal. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao dilakukan dengan sanitasi lahan, tanaman yang terserang dipangkas dan dibakar, dan juga menggunakan pestisida. Panen dan pasca panen. Yang pertama, pemetikan dan sortasi buah. Buah kakao dipetik apabila sudah cukup masak, yakni ditandai dengan adanya perubahan warna kulit buah. Buah hasil pemetikan dipisahkan antara yang baik dan yang jelek.
Perubahan warna pada kulit buah kakao itu ditandai apabila warna buah kakao itu sudah merah pekat. Yang kedua, pemeraman dan pemecahan buah. Pemeraman dilakukan selama 5-12 hari tergantung kondisi setempat dan pematangan buah. Pemecahan buah dapat dilakukan dengan pemukul kayu, pemukul berpisau, atau hanya dengan pisau apabila sudah berpengalaman. Yang ketiga ada fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk memperoleh biji kakao kering yang bermutu baik dan memiliki aroma serta cita rasa khas coklat. Fermentasi dapat dilakukan dalam kotak, dalam tumpukan, maupun dalam keranjang. Sistem agroforestry merupakan praktik pada pertanian yang menggabungkan budidaya tanaman kakao dengan penanaman pohon-pohon lainnya, seperti lamtoro, krete, dan jati emas. Fungsi dari penanaman pohon-pohon ini adalah untuk mengurangi dan menstabilkan suhu udara, meningkatkan dan menjaga kelembapan tanah, mengurangi intensitas cahaya langsung sehingga mengoptimalkan produktivitas tanaman kakao. Manfaat utama agroforestry dalam budidaya tanaman kakao di bidang ekonomi adalah meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan diversifikasi pendapatan petani. Dalam bidang lingkungan sendiri, tujuannya yaitu konservasi, keanekaragaman hayati, dan pengendalian erosi tanah. Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi produktivitas tanaman kakao. Yang pertama adalah perubahan iklim, suhu ekstrim, dan pola hujan yang tidak teratur sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir yang melanda. Selain itu, peningkatan serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit seperti busuk buah, VSD, dan penggerek buah kakao akan menghambat pertumbuhan tanaman kakao. Selain itu, adanya keterbatasan pengendalian efektif terhadap tanaman kakao. Yang selanjutnya adalah usia tanaman tua dan produktivitas rendah. Banyak tanaman sudah tua sehingga hasil produksi tanaman kakao menjadi turun. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya peremajaan dan bibit unggul pada tanaman kakao. Lalu, adanya fluktuasi harga komoditas. Harga kakao yang berada di pasaran tidak stabil sehingga mempengaruhi pendapatan petani. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya akses petani terhadap modal, teknologi, informasi, dan pelatihan terhadap pembudidayaan tanaman kakao. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Strategi pengembangan kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas kakao nasional agar dapat bersaing di pasar internasional, serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi petani dan pelaku usaha di sektor ini. Beberapa strategi utama dalam perkembangan kakao adalah yang pertama, pengembangan areal tanam, yaitu memanfaatkan lahan yang belum produktif untuk perluasan area kakao dan mendorong intensifikasi lahan melalui penerapan teknologi budidaya yang baik. Yang kedua yaitu rehabilitasi dan peremajaan. Melakukan peremajaan terhadap tanaman kakao yang sudah tua atau tidak produktif dengan varietas unggul dan rehabilitasi kebun kakao dengan pemangkasan dan pemupukan berimbang agar tanaman kembali produktif. Yang ketiga yaitu penggunaan benih unggul. Menggunakan benih atau bibit yang bersertifikat dan memiliki produktivitas tinggi serta tahan terhadap hama dan penyakit. Dan penyebaran teknologi perbanyakan vegetatif seperti sambung pucuk atau okulasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas, yaitu dengan penerapan Good Agricultural Practice atau GAP dan peningkatan pelatihan kepada petani untuk pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Penguatan kelembagaan petani perkebunan kakao. Kelembagaan petani kakao berperan penting sebagai wadah untuk memperkuat kerjasama, pembelajaran, akses pasar, dan pembiayaan, guna meningkatkan posisi tawar petani yang masih lemah, serta mengatasi tantangan kualitas biji kakao yang rendah. Bentuk kelembagaan yang umum meliputi kelompok tani, gapoktan, dan koperasi petani kakao. Strategi penguatannya mencakup pelatihan sumber daya manusia dalam manajemen, budidaya, pasca panen, dan kewirausahaan. Peningkatan akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, serta pembangunan kemitraan usaha dengan perusahaan kakao eksportir dan industri pengolahan untuk memperluas jejaring pasar.
Dukungan pemerintah memberikan dukungan kebijakan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan petani kakao melalui berbagai strategi, seperti pelatihan, penguatan kelompok tani, dan pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian dalam penerapan praktik budidaya kakao yang baik. Melalui program nasional seperti Gernes Kakao, dilakukan peremajaan tanaman, peningkatan mutu, serta sertifikasi internasional guna mendorong daya saing. Dukungan lainnya mencakup penyediaan infrastruktur, akses teknologi pertanian modern, dan pembiayaan murah melalui kredit usaha rakyat untuk meningkatkan investasi dan produktivitas petani. Kesimpulannya yaitu, budidaya kakao merupakan usaha yang menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang stabil. Keberhasilan budidaya kakao sangat dipengaruhi oleh pemilihan lahan yang sesuai, teknik penanaman yang benar, serta pemeliharaan yang intensif termasuk pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama, penyakit. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat dan mengolah yang baik, produksi dan kualitas kakao dapat meningkat sehingga memberikan keuntungan yang optimal bagi petani.